Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa menyakiti hati orang tua bisa fatal akibatnya untuk perjalanan hidup kita. Apalagi kalau orang tua tersebut memendam rasa sakit sampai meneteskan air mata, maka celakalah kita dari akibat menyakiti hati orang tua. Terkadang hanya membentak sedikit saja kepada orang tua dan itu dianggap sepele, dianggap tidak apa-apa, tapi ternyata hal sepele itulah bisa mengakibatkan fatal buat hidup kita. Rezeki jadi sulit, usaha selalu gagal, dan lain-lain. Bahkan bisa jadi rezeki melimpah ruah, tapi rezeki yang istidraj, rezeki yang disertai dengan masalah-masalah yang membuat diri kita tersiksa dengan kehidupan ini. Kenapa sampai demikian? Jawabannya ada dalam sabda Rasulullah SAW, ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Jadi sangat jelas, apabila orang tua tersakiti perasaannya, baik dengan lisan atau perbuatan kita, maka hati-hatilah. Itu bisa jadi batu sandungan bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, bagi Anda yang sudah terlanjur pernah menyakiti hati orang tua, baik di masa lalu atau pada saat ini, tidak usah khawatir. Masih ada jalan untuk memperbaikinya. Yang penting kita sungguh-sungguh bertaubat dari kesalahan tersebut. Inilah 4 cara menebus kesalahan kepada orang tua yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan 4 cara ini orang tua kita bisa memaafkan kita dan Allah ridho kepada kita, dan semoga perjalanan hidup kita bisa lancar dan berkah. Amin. Yang pertama, cara menebus kesalahan kepada orang tua yaitu dengan cara meminta maaf kepada orang tua. Apabila orang tua masih hidup, silahkan datang untuk silaturahmi kepada orang tua dan kita bersimpuh meminta maaf langsung kepada orang tua. Tapi apabila orang tua sudah meninggal, maka kita bisa minta tolong dan memohon kepada Allah untuk disampaikan permintaan maaf kita kepada orang tua. Misalnya kita mengucapkan, ya Allah, saya punya kesalahan kepada orang tua saya yang bernama, sebutkan namanya, tapi saat ini mereka sudah meninggal. Saya minta tolong padamu ya Allah, tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada orang tua saya tersebut. Mudah-mudahan mereka memaafkan kesalahan saya. Selanjutnya yang kedua, cara menebus kesalahan kepada orang tua yaitu dengan mendoakan orang tua. Apabila orang tua masih hidup, doakan oleh kita semoga mereka sehat dan bahagia dan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila orang tua sudah meninggal, doakan orang tua kita supaya diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dijauhkan dari fitnah kubur dan siksa kubur dan sebagainya. Kata-kata doanya silahkan bisa menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan bahasa masing-masing. Kemudian cara yang ketiga, cara menebus kesalahan kepada orang tua yaitu dengan berbuat baik kepada orang tua. Apabila orang tua masih hidup, kirimlah oleh-oleh, bisa dalam bentuk barang atau makanan kesukaan mereka, atau apa saja perbuatan baik kepada orang tua yang dimaksudkan supaya orang tua senang dan bisa ridho kepada kita. Namun apabila orang tua sudah meninggal, kita masih bisa melakukan perbuatan yang baik untuk orang tua, yaitu bisa dengan cara infak atau sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua. Misalnya kita infak uang untuk pembangunan masjid dan kita berniat, ya Allah, saya niat infak uang ini untuk pembangunan masjid dan pahalanya saya sampaikan untuk orang tua saya yang bernama, sebutkan namanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, uangnya silahkan diserahkan ke panitia pembangunan masjid. Begitu juga apabila kita sedekah uang atau makanan untuk panti asuhan, yayasan sosial, atau masjid, atau apa saja. Jangan lupa diniatkan pahalanya untuk orang tua. Selain infak atau sedekah, ada juga kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal, dan ini sangat dahsyat kebaikannya, yaitu membayarkan hutang orang tua. Apabila kita tahu orang tua kita sebelum meninggal masih punya hutang yang belum terbayar, kita temui orangnya, kita bayarkan hutang orang tua tersebut. Namun apabila kita tidak tahu hutang orang tua kita itu ke siapa, maka kita bisa mencari tahu siapakah orangnya atau ahli warisnya. Namun apabila tidak ketemu dan ahli warisnya tidak ada, maka jalan terakhir hutang orang tua kita itu dibayarkan melalui kotak masjid atau panti sosial atau yayasan dan sebagainya. Dan jangan lupa diniatkan. Walaupun Allah Maha Tahu, tapi akan lebih afdol apabila kita berniat dengan mengucapkan, "Ya Allah, saya niat membayarkan hutang orang tua saya yang bernama," sebutkan nama orang tua kita, hutangnya sebesar, sebutkan kalau kita tahu hutangnya seberapa, kepada sebutkan nama orangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, uangnya dimasukkan ke kotak amal masjid atau panti sosial dan sebagainya. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, cara menebus kesalahan kepada orang tua yang keempat, yaitu menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang pernah menjalin silaturahmi dengan orang tua kita, baik itu saudara atau tetangga atau orang lain yang tidak dikenal. Maka kita harus melanjutkan kebiasaan silaturahmi orang tua kita tersebut sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, itulah 4 cara menebus kesalahan kepada orang tua, yang tentunya masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka menebus kesalahan kita kepada orang tua. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua, dan semoga kita semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala hal, dan hidup kita bisa berkah, ada dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta di-share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.